Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati, muliakan, dani-dani para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para asatiz, singkatnya mami, nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, sanak wije yang bermukim di Masjid Nurul Falah, Jembe Utara, yang tiang banggakan, muliakan, cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, bahwa malam niki kita bisa bersilaturahim. Dan tentu silaturahim ini, sebagaimana tiang pelungguh maklumi, banyak manfaat, banyak hikmah. Termasuk diantaranya adalah min kanzil jannah, bagian dari gudang-gudang surga. Karena itu tiang pelungguh harus berusaha sampunang teabot silaturahim. Siapapun tiang pelungguh, setinggi apapun jabatan tiang pelungguh, sekaya apapun tiang pelungguh, jangan tinggalkan silaturahim. Karena wallahi, demi Allah, itulah yang diridhoi oleh Allah, itulah yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau, maka hikmahnya adalah kelak kita akan mendapatkan pertolongan Allah nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ngiring kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hajat tiang pelungguh mangkin niki memperingati nuzulul Quran. Kenapa di bulan suci Ramadan? Karena memang Al-Quran niki turun di bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, firman Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, dipertegas lagi, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Malam yang diberkahi ada di bulan suci Ramadan. Malam Lailatul Qadar ada di bulan suci Ramadan. Maka dipertegas lagi bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tiang pelungguh hidup bersama Al-Quran, nanti juga kita mendapatkan syafaah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tiang pelungguh patut berbangga punya kitab suci Al-Quranul Karim. Niki syukur luar biasa. Kenapa? Satu-satunya kitab suci yang masih utuh,
satu-satunya kitab suci yang diturunkan Allah ke muka bumi ini yang tidak pernah berubah walaupun satu huruf. Sejak diturunkan 1500 tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in. Di situ dijelaskan bahwasanya annal kutuba al-munazzalata minas sama'i ilal ard mi'atun wa arba'atun. Sesungguhnya kitab suci yang diturunkan Allah ke bumi jumlahnya 104 kitab. 104 kitab suci yang pernah Allah turunkan ke bumi niki. Dijelaskan dalam kitab niki 60 kitab diturunkan kepada Nabi Syis alaihi salam. Kemudian 13 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian 10 kitab diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, sehingga berjumlah 104 kitab. Nah, 103 kitab suci yang diturunkan Allah maknanya terkandung di dalam Al-Quran yang 30 juz. Dan Al-Quran yang 30 juz terkandung maknanya di dalam surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini disebut juga Ummul Kitab, Ummul Quran, induk segala ilmu, induk segala kitab. Kemudian makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kesimpulannya ada di dalam Al-Fatihah, kesimpulannya ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tiang pelungguh dianjurkan, napi pun yang tiang pelungguh kerjakan hendaklah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran menjadi kebanggaan tiang pelungguh sebagai kitab suci, sudah dijamin kemurniannya oleh Allah. Dan itu bertanda bahwa betul-betul kitab suci. Lalu terjemput jaga baru dia, panitian dia. Ustaz gede ya pelagar Ustaz Mukhtar baru. Yang kan ngomong pengajian di niki, lalu telepon dengan niki mbong belo ta pengajian makin tuan guru isi. Entah dia darak-darak dengan isi. Lagu berjorak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran menjelaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Maka bagaimanapun usaha manusia, jutaan, miliaran usaha manusia untuk menghina Al-Quran, untuk merubah Al-Quran, mereka tidak akan mampu merubah Al-Quran. Bayangkan satu huruf pun tidak pernah berubah, bahasanya pun tidak pernah berubah dari dulu sampai akhir zaman. Bukti Allah menjaga kemurnian kitab suci Al-Quranul Karim sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Tidak pernah berhenti orang-orang menghafal Al-Quran. Dari zaman dulu para sahabat, para imam, Imam Syafi'i
Dalam riwayat beliau umur 7 tahun sudah menghafal Quran 30 juz. Umur 13 tahun beliau sudah menghafal Quran dengan seluruh tafsir-tafsirannya. Tiang Pelungguh juga lihat beberapa anak kecil di luar negeri, bahkan di Indonesia, ada yang berumur 10 tahun, ada yang berumur 8 tahun menghafal Quran 30 juz. Ini cara Allah menjaga kemurnian Al-Quranul Karim. Ribuan miliaran manusia ingin menghina Al-Quran, mereka tidak akan mampu menghina Al-Quran. Justru Al-Quran semakin dihina, semakin mulia. Mungkin Tiang Pelungguh dulu teringat ya, kasus Ahok. Masih ingat kasus Ahok? Surat Al-Maidah. Nah, ketika Al-Quran dihina, coba bayangkan ratusan ribu berkumpul di sekitar Monas, Bundaran HI, kemudian semua berpakaian putih, demo terbesar di dunia, teraman, terbersih, satu pun tidak ditemukan sampah setelah niki. Jadi perbincangan dunia sampai tembus ke Amerika. Kita lihat waktu itu tayangan di televisi disiarkan, diberitakan pemuda-pemuda Amerika di Washington masuk ke masjid membuka Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran? Penasaran. Kemudian setelah mereka buka Al-Quran, justru banyak di antara mereka masuk Islam. Mereka kagum dengan Al-Quran. Mereka bangga dengan Al-Quran. Ternyata Islam itu luar biasa. Al-Quran itu luar biasa. Bukan seperti yang pernah kita dengar selama ini, bahwa Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu kejam, Islam itu pembunuh, Islam itu suka perang dan sebagainya. Ini yang diperdengarkan kepada mereka. Sehingga mereka sangat benci kepada Islam. Tapi alhamdulillah, begitu ada menghina Al-Quran, mereka buka Al-Quran, ternyata bukan seperti yang disampaikan kepada mereka. Mereka banyak masuk Islam. Begitu pula yang waktu ke Inggris bulan Ramadan yang kemarin, begitu sampai di Inggris, yang diceritakan langsung di sana di perwakilan yang ada di Inggris, bahwa saat ini di Inggris sangat pesat perkembangan Islamnya. Bahkan baru-baru ini terpilih wali kota Woking itu adalah Muslim, belum dilantik. Tiang penasaran dan tiang ingin bertemu dengan beliau, karena menjadi kebanggaan tiang di negara yang super power, di negara barat yang minoritas Muslim. Lalu di situ terpilih wali kotanya adalah Muslim. Sampai-sampai dalam hati tiang, ya Allah, pertemukan saya dengan wali kota ini. Ternyata Allah memudahkan saya bisa bertemu dengan beliau. Alhamdulillah. Langsung tiang diajak ziarah ke makam para pahlawan Muslim. Lalu tiang diceritakan kenapa begitu pesat perkembangan Islam di kota Woking. Karena mereka, keraguan-keraguan mereka selama ini terjawab di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian tiang diajak ziarah ke masjid yang dulu ketika pertama kali dibangun hanya bisa menampung
30 jamaah di kota Woking ini. Tapi karena begitu pesat perkembangan Islamnya di Inggris, dibangun lagi masjid di tempat itu, di sekitar masjid niki. Tidak dirusak masjid niki, masih diabadikan. Lebih besar lagi dan bisa menampung jamaah sampai 2000 jamaah. Dan Masya Allah luar biasa ramenya. Waktu parkir tiang di surut niki dia parkir mobil lele daleman, lawan dia tahu sugul aru pinggir-pinggir tahu. Karena nanti kalau sudah ramai datang jemaah, sulit kita bisa keluar. Nah. Dan di sana kalau jadi imam yang hafiz 30 juz. Dan di belakang-belakangnya niki juga semua menghafal Quran di belakang imam. Namun tiang pelungguh berembe. Berembe kira-kira? Berat. Nah niki kehebatan Al-Qur'anul Karim. Bukti juga Al-Quran kitab suci hanya satu-satunya kitab yang bisa dilombakan sampai internasional. Lomba menghafal Quran. Makanya alhamdulillah saya apresiasi kepada Bupati Lombok Tengah. Kemarin beliau sudah komunikasi dengan Fakultas Kedokteran di Unram, minta jatah 10 calon mahasiswa di Lombok Tengah untuk bisa masuk ke Fakultas Kedokteran. Dan itu sudah ada tanda tangan, tapi syaratnya menghafal 30 juz. 30 juz. Jadi siapa yang menghafal 30 juz, putra-putri pelungguh, silakan langsung mendaftar, nggih. Nanti dites nanti, dan ada ijazah menghafal 30 juz. Itu akan digratiskan masuk ke Fakultas Kedokteran, agar dokter-dokter ke depan itu penghafal Quran, okay? Penghafal Quran. Nanti tiang bisa kirimkan ke Ustadz Mukhtar, persyaratannya ada di tiang. Nah, jadi Al-Quranul Karim ini satu-satunya kitab yang dilombakan, lomba menghafal Quran, tahfizul Quran, tingkat internasional. Lamun kitab lain sampun pirengan, harap om dengah niki pirengan, mari kita saksikan tayangan lomba menghafal kitab Weda, ara kitab Bible, ada? Tidak ada. Yang ada hanya Al-Quran. Jangankan tingkat internasional kitab yang lain, tingkat dusun pun tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kalimatnya, redaksinya tidak ada yang sama. Bahasa murni kayak niki Injil niki, Ibrani, Suryani niki sudah tidak ada. Semua terjemahan dan terjemahan itu pun berbeda-beda. Terbitan tahun sekian berbeda dengan terbitan tahun sekian. Tidak ada yang sama redaksinya. Berbitan apalah, satu jadi juri dia nak tahu, bingung. Karena tidak ada yang sama. Tapi kalau Al-Quran di mana-mana sama semuanya. Makanya bisa dilombakan sampai internasional. Makanya kita jangan jauh dari Al-Quranul Karim. Kita jangan jauh dari tuntunan Al-Quranul Karim. Karena kalau kita ingin hidup tenang di dalam Al-Quran, sudah jelas. Di dalam Al-Quran, kalau kita ingin hidup tenang, hidup bahagia, sudah dijelaskan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa yang beriman di antara kalian, laki maupun perempuan, yang beramal soleh,
maka dia akan diberikan penghidupan yang baik. Ai hayatan mutmainnatan, penghidupan yang tenang. Penghidupan yang tenang. Jaminan Al-Quran untuk bahagia itu bukan jabatan, bukan harta. Kalau jabatan, banyak pejabat yang belum tenang hidupnya, sehingga ampure, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, korupsi, merugikan rakyat, merugikan masyarakat. Oh, datang dia hadiah wireless. Ini pendak indeng wireless ini jembe niki. 4 kali. Tapi tidak apa-apa untuk kepentingan pelungguh, bijajarin pelungguh yang ngaji, nanti dididik, mudah-mudahan semuanya penghafal Quran, tilawah terbaik, jadi yang serahkan kembali wireless, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dijelaskan kalau kita ingin hidup bahagia, ingin hidup tenang, kuncinya iman dan amal soleh. Bukan jabatan, bukan harta, bukan popularitas. Banyak orang yang popularitas, artis, ternyata hidupnya tidak tenang. Kita lihat di beberapa berita. Banyak pejabat hidupnya tidak tenang. Banyak orang kaya hidupnya tidak tenang. Bahkan kita temukan, kita simak di berita, meninggal bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Ada di Sidoarjo, kaya niki, karyawannya sampai ratusan, istrinya dokter gigi, tinggal di perumahan elit di Sidoarjo, ditemukan mati gantung diri. Jadi ketenangan itu adalah iman dan amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran sebagai tuntunan hidup tiang pelungguh dijelaskan, siapapun yang mencari kebahagiaan lewat harta, kekayaan, tanpa dibarengi iman dan amal soleh, Allah berfirman, fa innalahu ma'isatan dongka, dia mengalami penghidupan yang sempit, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Sehingga dicontohkan di dalam Al-Quran bagaimana Korun tidak kekurangan sedikit pun, kaya luar biasa, sampai-sampai makin terkenal. Kalau ada harta yang ditemukan di dalam tanah, di dalam goa, sampai di negara barat niki, pasti mereka bilang harta Korun. Kayanya luar biasa, tapi tidak pernah merasa puas. Bahkan keangkuhan terus dimiliki oleh Korun, sehingga lupa bahwa segala harta yang ia miliki datangnya dari Allah. Dia beranggapan bahwa ini adalah hasil usahanya sendiri. Lalu Allah menenggelamkan Korun dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Bumi terbelah, Korun dan hartanya dimasukkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah yang disebut dengan bencana likuifaksi, sebagaimana bencana yang dulu pernah terjadi beberapa tahun lalu di Palu. Waktu tiang sebelum di DPD dulu sempat diundang ke Palu, tiang langsung saksikan lokasi itu. Diceritakan di sana bumi terbelah, tanah terbelah, ada mobil-mobil masuk, ada pohon kayu masuk, ada rumah-rumah masuk, ada manusia masuk.
Jadi Qarun mencari kebahagiaan lewat harta kekayaan tanpa dibarengi iman dan amal soleh. Fa innalahu ma'isatan dongka, dia mengalami penghidupan yang sempit. Fir'aun juga begitu, mencari kebahagiaan lewat jabatan, lewat kedudukan, kerajaan, tapi tanpa dibarengi iman dan amal soleh. Fa innalahu ma'isatan dongka, firman Allah, maka sesungguhnya dia mengalami penghidupan yang sempit. Tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasa cukup. Ingin terus berkuasa tapi tidak pernah merasa tenang. Lebih-lebih saat Fir'aun bermimpi, lalu ditafsirkan mimpinya bahwa nanti akan ada bayi laki-laki yang lahir yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Tambah tidak tenang Fir'aun, ditambah tentaranya, ditambah algojonya. Kemudian Fir'aun membuat undang-undang untuk kepentingan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan masyarakat lain, mengorbankan kepentingan rakyatnya untuk mengamankan posisi dirinya sendiri. Membuat undang-undang siapapun bayi yang lahir maka harus dibunuh hidup, harus langsung dibunuh. Siapapun perempuan yang melahirkan bayi laki-laki, maka bayi laki-laki itu harus dibunuh. Ini undang-undang yang dibuat oleh Fir'aun yang merasa ketakutan, padahal ngaku diri jadi Tuhan. Saking sombongnya, saking angkuhnya, Fir'aun mengaku diri jadi Tuhan, tapi takut. Namun mereka punya tipu daya, Allah pun punya tipu daya. Ternyata Fir'aun lengah. Bayi yang dikhawatirkan itu besar di istana, besar di istana Nabi Musa alaihis salam. Padahal sudah membuat aturan dan merasa diri sudah aman, tapi lupa kepada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambo jenderal merasa aman, merasa kuat, kita rekayasa kasus, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tenang semuanya. Saya ini jenderal, saya yang ngatur. Ikuti perintah saya. Lupa kepada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka punya tipu daya, Allah pun punya tipu daya. Makanya hati-hati kalau berbuat zalim. Fir'aun walaupun membuat undang-undang, membuat aturan dengan segala cara supaya posisinya aman, ternyata bayi yang dikhawatirkan itu besar di istana, itulah yang menghancurkan kerajaan Fir'aun. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan seluruh tentaranya, dan itu adalah operasi yang paling besar untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar sampai di pantai laut, bingung Nabi Musa. Ianjo kiri tentara Fir'aun sudah penuh, ianjo kanan tentara Fir'aun tak serem, ian mundur siri serem malik. Di depan laut, Allah menolong hambanya dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun itu tidak bisa masuk nalar manusia, tapi kalau Allah berkehendak bisa semua. Sama dengan ketika Allah membantu menolong hambanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diputuskan oleh Raja Namrus bahwa Ibrahim harus dibunuh, dilempar ke api yang menyala,
api niki marak gunung. Kemudian Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api niki oleh tentara Raja Namrus, waktu itu datang malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah, Nabi Ibrahim, alakal hajah, apakah engkau butuh bantuan saya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya tidak butuh bantuanmu wahai malaikat. Saya pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurukum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang menolong agama Allah wahai malaikat Jibril. Pasti Allah akan menolong saya dengan cara yang Allah kehendaki. Saya tidak tahu nanti bagaimana cara Allah menolong saya. Secara zuhir Nabi Ibrahim benar dilempar ke api, tapi api itu bukan panas, justru dingin. Musuh-musuh Allah tertawa, sombong, hancur Ibrahim, mati Ibrahim. Ternyata begitu selesai kobaran api itu, Nabi Ibrahim keluar, sedikit pun tidak lecet. Cara Allah menolong Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim tidak dibakar, tetap dibakar, tapi Allah mendinginkan api yang begitu panas. Jadi siapapun di antara tiang pelungguh kalau betul-betul dengan tulus menolong agama Allah, pasti Allah akan membantu tiang pelungguh. Niki janji Allah di dalam Al-Quran, kitab suci, bukan janji-janji siapa. Maka kita harus tanamkan keyakinan ini, siapapun di antara kita berjuang di jalan Allah dengan tulus, Allah pasti akan membantu tiang pelungguh. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam keadaan sempit waktu itu, Allah perintah Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam untuk memukul tongkat di lautan, lalu segara niki jadi rurung. Kemudian begitu Nabi Musa ke tengah, tentara Fir'aun juga ikut mengejar. Sampai di tengah, Allah pun perintah Nabi Musa untuk memukul lagi jalan niki dengan tongkat, jari segari, tenggelamlah Fir'aun dan seluruh tentaranya. Maka saat itu Allah berfirman, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku awetkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang. Jangan sombong, jangan angkuh seperti Fir'aun ketika diberikan amanah jabatan. Konon dalam beberapa tafsir, orang-orang Mesir kuno begitu menemukan jasad Fir'aun terdampar di laut, di pantai, lalu dimumikan sehingga awet sampai sekarang. Ada di museum Mesir. Ada di museum Mesir. Lungguh sampun jok Mesir? Sampun serius? Darah ongkos. Paden tiang medeko halalu dah. Mudah-mudahan arah rencana ke tiang. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi tiang pelungguh sampun serminang niki lewat media saja. Tiang juga lewat media. Waktu tiang dulu di Madinah sempat yang baca koran Ukos, niki milik koran terkemuka di Madinah. Tiang seriuk niki gambar jasad Fir'aun di koran niki. Tiang baca jog bawa
Intinya waktu itu orang Jerman ingin membeli bulu yang ada di kepala Fir'aun dengan harga jutaan euro, tapi oleh pemerintah Mesir tidak mau ngasih. Kita tidak tahu alasan kenapa Jerman ingin membeli bulu yang ada di kepala Fir'aun. Nah, jadi 1500 tahun yang lalu Al-Quran menceritakan, pada hari ini aku awetkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang. Jangan sombong, jangan angkuh seperti Fir'aun. Fir'aun mencari kebahagiaan lewat jabatan, tapi dia mengalami kehidupan yang sempit dan Allah menghancurkan Fir'aun. Jadi siapapun di antara tiang pungguh ketika diberikan amanah jabatan kekuasaan, mari jangan sampai sombong, lupa diri, lupa daratan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang kadang-kadang membuat manusia lupa, para jemaah. Kadang-kadang manusia membuat lupa diri, sombong. Pertama, harta. Ketika diuji oleh Allah berupa harta kekayaan, angkuh, sombong. Nggih. Dia milih besopuk kancing batur jeleng. Wah lain gayeun. Nggih. Naudzubillah min dzalik. Cuek. Padahal niki sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat. Kadang manusia lupa, manusia sombong karena kedudukan, karena jabatan, sehingga merasa dia mulia. Lupa itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga manusia ketika diuji oleh jabatan lupa diri, tidak mau datang ngaji. Dia milih besopuk kancing batur biasa. Terus ingin dihargai, ingin dihormati terus, sehingga lupa ibadah kepada Allah. Maka itulah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun. Salah niki ayat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, sekiranya mereka orang-orang yang mujrimun melakukan dosa, durhaka kepada Allah ketika hidup di dunia, mereka angkuh sombong karena hartanya, karena jabatannya, kemana-mana dia pergi dikawal, dihormati dengan darat dinunduk ulun. Ketika hidup di dunia, dia angkuh sombong karena mendapat kedudukan itu. Lalu Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, sekiranya engkau melihat orang-orang yang angkuh waktu hidup di dunia karena jabatannya, karena kedudukannya, karena hartanya, maka kepala-kepala mereka saat ini tunduk terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min. Kemudian apa kata mereka? Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah, kami melihat, kami mendengar, kami melihat ya Allah orang-orang beramal soleh. Kami melihat ya Allah orang-orang menuju kebenaran, menuju masjid, menuju majelis taklim. Namun kami tidak mau datang, kami tidak mau ikut ya Allah. Kami melihat ya Allah, wasami'na, kami mendengar ajakan-ajakan mereka ya Allah menuju kebaikan. Kami mendengar pengumuman di masjid untuk hadir di majelis ilmu, lagu ndek milih datang.
Muk dengah muazin mengajak solat, lagu ndek milih datang. Lagu lamun kecimol jak paling julung ke datang. Tentu atau ndek? Ya ampun, kelalah cikal motor liwat. Yang ingat kelai waktu saya buru-buru ngaji jok tu di sisuk lewat niki daya pengajian jam 2. Terus entun ke Cibol niki mu ke tengah tahun entun truk ndarak jalan terliwat baru nentun doang niki watak kelalah liwat mu tebel nadien sa minggiran sabar dulu bapak uni. Padahal jengken di tengah rorung tahu mu pinggiran ben tahu. Okay. Nah, jarin apa kata mereka, ya Allah kami mendengar ajakan-ajakan mereka ya Allah, tapi kami tidak mau ikut, tidak mau taat, tidak mau mendengar. Farji'na na'mal salihah, tulakang gamak kaji ya Allah unin nyesel tulakang gamak kaji ya Allah lebaun dunia. Saya ingat dunia niki mazru'atun lil akhirah, ia tak beramal nintan harap pahala lama ile akhirat. Kesempatan beramal hanya di dunia. Tulakang gamak kaji ya Allah na'mal solihah, enggak ni gawe ya Allah beramal soleh darat lain ya Allah, engkah kejog bangkat ya Allah, engkah katalat mako ya Allah, engkah ka berbisnis ya Allah, enggak ni gawe amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang sudah yakin ya Allah. Nah dia tidak sampai nyesal, naudzubillah min dzalik. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang tidak bisa lama menyampaikan tentang hikmah nuzul Quran, insyaallah lain kali tak giring sampeang nggih. Dan kalau tiang bahas juga nanti ndek tahu sekedik lamun bahas Al-Qur'an nggih. Yang lamun deman tutut tuntas niki kurang sempurna idap, sementara waktu makin semakin malam dan tiang juga harus sisihkan juga waktu untuk yang lain karena marak sekali tiang sampeang harapan pelungguh makin niki kondisi tiang lebih khawatir lamun kendek datang penuhi undangan nggih. Ndek marak laik lamun laik baut jeneng santean sebelum jadi DPD. Lamun makin niki ja rasa-rasa kan basa wasa jadi DPD kesekat milih tundang. Padahal tiang lebih sering makin niki keliling, bahkan acara-acara rapat di Jakarta yang semua cancel kalau hari-hari besar mantan nuzulul Quran maupun Maulid Nabi maupun bulan Rajab nggih. Jadi tiang juga harus sisihkan waktu untuk yang lain karena mohon dimaklumi juga wilayah tiang CNTB yang pepejului awal-awal Ramadan niki le Sumbawa nggih. Baru tiang makin habiskan sampai malam 2 siwa niki di Lombok nggih untuk tiang terus, bahkan kadang-kadang semalam 2 tahun nggih. Samaksa lalu niki ndara mau jadwal sanggup selesai sailik lain tahu tiang sanggupi nggih. Yang penting kita datang silaturahim nggih, dan mudah-mudahan berkat silaturahim niki sekali lagi umur kita barokah, panjang umur dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang tiang sampaikan. Ampura agung sinampura. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la taslub minna ni'matan an'amta biha alaina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahman ya Rahim.
Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghrina bifadlika amman siwak. Allahumma bi barakati Ramadan sahhil lana tariqan ila baitikal haram, sahhil lana ila Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah min ghairi ta'bin wala musyaqqatin wala dainin wala nusabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al banin wal banat fudala wa sulaha wa ulama ul amilin wa nusaha. Bareng-bareng nggih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallah bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.